Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada praktikum pertama kali ini pada mata kuliah client side programming ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat form sederhana pada sebuah website yang basisnya dari framework W3 CSS. Di modul sudah saya jelaskan framework W3 CSS itu apa. Jadi sebenarnya saya ulang sedikit ya. Jadi framework W3 CSS itu adalah alternatif framework seperti Bootstrap. Cuman yang ditawarkan oleh W3 CSS itu adalah kecepatan, ringan, itu ya. Jadi karena kita basisnya adalah client side, nah kecepatan itu adalah segalanya. Jadi kalau bisa template ya, kita nyebutnya template ya kalau Bootstrap itu seringan mungkin, karena nanti kita akan bersinggungan dengan data secara online, data lewat jaringan, maka template itu kalau bisa seringan mungkin lah. Untuk awalan, nah kita mulai menggunakan yang namanya framework W3 CSS. Nanti panduannya udah saya siapkan ya, baik panduan dari W3 School saya buat offline. Tapi kalau yang mau online juga silakan, nanti kita bisa buka di sini, kita coba. Jadi W3 School kemarin sudah saya bikin offline ya, situsnya w3schools.com seperti ini. Nah ini. Jadi W3 CSS itu produk dari W3 School, sebuah situs yang terkenal akan pembelajaran bahasa pemrograman ya. Ada banyak di sini. Nanti kita bisa belajar apapun di sini, mulai dari HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React, Bootstrap juga ada. Cuman di sini kita belajar untuk yang W3 CSS ya. Ini ada Learn W3 CSS. Jadi ini udah saya grab secara offline, udah saya berikan ke kalian kemarin. Ini. Jadi nanti kita bisa belajar dari panduan ini atau yang offline udah saya siapkan tadi. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan mencoba untuk membuat layout di website ya, layout di website yang basisnya adalah dari W3 CSS ini. Jadi sebelum nanti kita mulai, panduan juga sudah saya siapkan, panduan praktikum. Jadi video ini untuk mendukung praktek kalian nanti ya. Kita harus punya file W3 CSS dulu, nanti di sini bisa download di sini atau udah saya siapkan di e-learning, nanti silakan diambil terlebih dahulu ya. Jadi di sini panduan praktikumnya udah saya siapkan di sini. Jadi modul 1 praktikum pemrograman client side. Temanya kita akan membuat layout sederhana website berbasis framework W3 CSS ya, ini ya. Jadi untuk langkah awalnya di sini udah saya tulis di sini. Jadi di sini buat folder bernama client 1 di htdoc ya. Sebenarnya kita tidak membutuhkan web server sebenarnya, karena ini basisnya client side, kita menggunakan HTML dan JavaScript. Jadi nggak perlu web server sebenarnya. Cuman nanti ada beberapa skenario di mana nanti kita berhubungan dengan API, Application Programming Interface, yang basis bahasanya menggunakan PHP. Jadi tetap kita biasakan dari awal menggunakan web server ya. Di sini saya menggunakan SAM. Kalau tidak menggunakan SAM bisa menggunakan yang lain seperti WAM, USB web server, Laragon, macam-macam, nanti bisa disesuaikan kembali ya. Karena di sini saya pakai SAM, maka skenario-nya adalah menggunakan htdoc di sini foldernya. Jadi langkah pertama adalah buat folder bernama client 1 di htdoc. Oke, saya bikin folder di htdoc bernama client 1 seperti ini. Sudah. Langkah kedua, copy file W3 CSS dan paste ke dalam folder client 1. Oke, saya siapkan, saya udah siapkan, nanti kalian bisa download dulu ya. Sebelum praktek dimulai nanti silakan disiapkan dulu. Ini W3 CSS-nya udah saya siapkan, saya copy, saya paste di sini. Kemudian langkah berikutnya buat file yang bernama index.html di folder client 1. Sekarang saya bikin file index di sini ya. Index.html. Jangan sampai salah ekstensi filenya ya, kita menggunakan HTML aja di sini. Sudah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, kemudian tulis sintak berikut ke dalam file index.html. Jadi ini adalah sintak dasar dari halaman web page. Ada doc tipe HTML, head, body, ini ya udah sering kita
terkenal sintaks seperti ini. Ini dasarnya dari web page. Kemudian dalam head itu ada link rel style sheet href w3 css. Jadi ini adalah sintak yang digunakan untuk include file w3 css agar kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di w3 css, framework w3 css ya maksudnya. Oke, di sini kita edit indeksnya. Saya menggunakan Visual Studio Code di sini. Kalau menggunakan yang lain silakan, misalkan Sublime atau Notepad++ silakan, tidak ada masalah. Jadi di sini saya menggunakan VS Code. Ini ya. Jadi di sini saya lebih cepat membuatnya. Ada head, ada body tadi ya. Kita siapkan body. Nah, seperti ini. Di sini ada keterangan saya error ini, kenapa ya? Saya save. Oh, enggak mau. Saya cek dulu masalahnya ya. Saya cek dulu sebentar. Oke, tadi ternyata ada sedikit kendala di case saya, udah saya betulkan. Jadi di sini kita kembali lagi ya. Jadi di sini saya membuat struktur untuk HTML dasar ya, ini ya, ada doc tipe HTML, ada head, body itu ya. Kemudian sesuai panduan, maka di sini di dalam head ada link yang digunakan untuk include file w3 css ya. Ini kita copy. Jadi ini kita butuhkan file ini agar web kita itu bisa menggunakan seluruh fitur dari w3 css di sini ya. Nah, ini. Jadi link rel style sheet href w3 css. Di sini hrefnya tidak menggunakan path karena memang kebetulan ini ya, indeks sejajar dengan w3 css. Jadi tinggal menyebutkan nama filenya saja ya. Ini juga tidak perlu saya jelaskan bagaimana cara nginclude file seperti ini karena harusnya sudah clear seperti ini. Oke, jika sudah, maka langkah berikutnya adalah ini ya. Langkah berikutnya adalah ini. Jadi di sini nah ini ya. Ini kelihatannya saya kecilkan dulu aja. Atau saya besarkan sebentar. Ini ketutup ya sebentar ya. Sebentar saya siapkan dulu modulnya. Oke ya, ini ya. Jadi di sini udah langkah 4, kita udah ngerjakan langkah 4 seperti ini. Ini sudah, jadi kita ke langkah nomor 5 ya. Jadi langkah nomor 5 itu dalam konsep kita yang sekarang ini akan kita kerjakan, kita membuat form yang berada di tengah layar secara vertikal ya. Oh sorry, secara horizontal bukan vertikal, secara horizontal. Sehingga kita butuh informasi mengenai layout w3 css. Jadi layout yang dibutuhkan adalah informasi mengenai tentang grid dan responsif. Kalau sudah pernah belajar Bootstrap, maka kita akan tahu bahwa di Bootstrap itu satu layar penuh itu dibagi jadi 12 satuan gitu ya. Tetapi untuk di W3 School apakah tidak 12 satuan? Sebenarnya sama. Jadi ada dua jenis nanti, kalau bisa dilihat di modulnya nanti. Di sisi responsif itu bisa kita bagi jadi 12 satuan seperti di Bootstrap. Tetapi bisa juga dibagi ini ya, di materi grid ini nanti ada yang dibagi 4. Jadi menggunakan kata third, half seperti itu nanti ada di grid. Tapi kita coba menggunakan yang responsif dulu, yang dibagi 12 satuan ya. Seperti ini. Karena saya ingin membaginya jadi ada yang di tengah, maka dibagi jadi 3 kan logikanya ini. Jadi untuk membuat layout grid di W3 CSS itu kita menggunakan kelas W3 cool. M itu artinya medium. Jadi saat layarnya medium itu menggunakan 4 satuan.
Dan kalau large juga 4 satuan. L itu large, M itu medium, S itu small gitu ya. Tapi kalau di Bootstrap kan berbeda nyebutnya. SM, MD, LG, XL, XS gitu ya. Tapi di W3 CSS lebih sederhana. Ini ada W3 cool, maksudnya kolom. M4 berarti saat layar medium dibagi 4 ada 3 kali jadi pas 12 gitu ya. Jadi nanti kita tempatkan ini di dalam body. Jadi ini untuk ngatur kolom yang ada di layar tuh ya, dibagi jadi tiga blok ini. Nanti yang kita isi adalah yang tengah, sebelah tengah, div class yang sebelah tengah. Jadi kita tempatkan di dalam body ya, kita tempatkan di sini. Kita tata. Kita simpan. Jika ini dijalankan misal seperti ini, localhost client 1 seperti ini ya. Dia tidak berefek apa-apa, bukan tidak berefek apa-apa. Ini sudah ada dibagi jadi 3, cuman tidak ada kontennya, sehingga tidak kelihatan bahwa ini sudah terbagi jadi 3 gitu ya. Ini masih kosong putih karena belum ada konten. Nah, sekarang kita isi nanti habis ini. Oke, langkah 6, ini penjelasan dari yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Ini. Jadi kita nanti hanya ngatur konten di layout yang di tengah ini. Oke, next. Nah, ini next ya. Kayaknya terlalu besar ini ya zoom saya ya. Saya kecilkan dulu. Ini kayak yang ini. Berarti 3. Nah, ini. Langkah berikutnya adalah kita menambahkan yang warna biru di sini. Warna biru ini ya. Jadi ini layout yang div class W3 cool M4 L4 yang tengah kita beri seperti ini. Jadi kita akan bikin bentuk yang seperti ini ya. Sudah ada di form seperti ini. Jadi nanti ada kotak warna hijau di sini yang ada tulisannya form pertamaku. Maka yang kita atur adalah yang div yang bagian tengah seperti ini. Ini kita copy dulu ya. Kita copy yang bagian tengah, jadi hanya yang berwarna biru saja. Ini saya blok dulu. Oh bentar, ini di blok dulu ya. Kita copy, kita paste di div yang tengah, berarti yang ini ya. Nah ini. Oh ini ada yang kurang ini. Tadi ngopinya kurang, saya ulang lagi. Oh sama, saya tambahkan aja lah. Div class seperti ini. Jadi kita atur di sini ya. Kemudian kita tata seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya. Jadi saya terangkan dulu. Jadi saya membuat layout di dalam div yang bagian tengah ini. Saya menggunakan W3 card, jadi card ya. Nanti saya menggunakan layout card. 4 ini adalah shadow-nya. Jadi nanti ada, kalau saya jalankan dulu seperti ini hasilnya. Nah ini ya. Jadi saya membuat kotak yang warna teal ini ya, warna hijau tapi hijau agak gelap. Warna teal itu dibangun dari ini. W3 card 4 itu adalah shadow-nya ini 4. Nah ini. Nanti kalau sudah saya tengahkan bisa. Ini kenapa kok belum tengah? Nanti ada alasannya ya. Jadi di sini di dalam W-card ini ya. Jadi yang membangun cardnya itu, kemudian di dalamnya ada W3 container. Container itu adalah wadah. Wadah nanti konten itu disimpan di W3 container. Kemudian W3 teal ini warna hijau yang tadi. Kemudian W3 center, maka apapun yang ada di dalam W3 container ini itu akan rata tengah. Di dalamnya ada heading jenis 2, form pertamaku.
saya tutup, maka hasilnya adalah ini. Di tengah gini ya, form pertamaku tulisannya. Kenapa kok tidak ke tengah? Karena div ini tidak dibaca, belum terbaca oleh sistem. Kenapa? Karena tidak ada konten sama sekali yang ada di div yang atas dan bawah. Maka caranya, triknya adalah kita menambahkan ini. NBSP itu spasi ya kalau kita visualnya ya. Di sini saya tambahkan, sini saya tambahkan. Kita simpan, kita jalankan, maka dia akan ke tengah ini ya. Jadi yang jalan adalah yang sisi ini, div yang tengah ini saja. Yang ini hanya kita kasih ini supaya dia jadi tengah aja. Nah, seperti ini contohnya. Jadi udah terbuat kotak, form pertamaku ada shadow-nya di sini. Nah, ini udah ready. Langkah berikutnya adalah tampilan seperti ini udah bener ya. Langkah ke-7, tambahkan sintak berikut ke dalam tag ini ya, W3 card 4. Berarti di sini di dalam ini, tetapi sejajar dengan W3 container, W3 tail, W3 center, sejajar dengan ini. Oh, berarti di sini ya, div ini. Nah, ini di sini. Kita copy ini. Saya jelaskan satu persatunya nanti. Oh, saya copy ini aja. Yang ini biar bertahap aja, biar kelihatan efeknya. Jadi di sini saya membuat kontainer lagi. Jadi namanya ini form class W3 container. Saya membuat kontainer tapi khusus buat form ini ya. Oke, kemudian saya kopikan ini aja dulu biar paham. Saya copy di sini. Nah, ini dua baris ini digunakan untuk membuat layout HTML DOM atau HTML Document Object Model, atau kita nyebutnya ya objek HTML gitu aja. Jadi ini labelnya dengan kata-kata nama, kemudian ini ada input tipe teks. Nah, ini udah sering kita gunakan ya. Kalau sudah pernah mata kuliah server side ya, atau pemrograman web, sudah sangat familiar dengan inilah. Kemudian kita beri kelas untuk W3 CSS-nya ya. Jadi ini W3 input itu untuk kelas inputan seperti ini. Kemudian W3 border digunakan untuk seperti ini. Nah, border itu ini, bordernya dari teks ini ada kotaknya. Itu dari sini. W3 round berarti pojoknya ini bukan kotak tapi agak melengkung dikit kalau kelihatan ini ya. Nah, ini W3 round di sini. Jadi dua baris ini digunakan untuk membuat sebuah objek seperti ini. Jadi ada nama dan inputannya. Ini kalau saya ketik bisa. Nah ya, oke ya. Kita lanjut berikutnya. Objek berikutnya ya, tanggal lahir ini juga sama. Saya copy bertahap saja biar ngerti prosesnya. Saya siapkan seperti ini. Kita save, kita jalankan dulu. Keluar ya, input tipe date saya rasa sudah familiar dengan input tipe date ya, khusus tanggal lahir. Ini juga sama, kelasnya menggunakan W3 input, W3 border, W3 round. Kemudian saya enter lagi, saya tambahkan objek berikutnya untuk select ya. Objek berikutnya untuk select seperti ini. Nah, seperti ini saya ini. Jadi label jenis kelamin select ya. Jadi ini select, inputan jenis select yang drop down itu. Kelas W3 input, W3 border, W3 round sama ya. Di sini ini ada pilihannya laki-laki dan perempuan. Kita simpan, kita coba. Hasilnya ada seperti ini. Kalau saya tekan, nah keluar ya. Seperti ini ya. Ini drop down-nya lah. Oke, jika sudah maka ke langkah berikutnya. Tampilannya udah seperti ini, oke, udah bener ya, sesuai dengan itu tadi. Kemudian kita coba untuk membuat ini. Nah ini. Jadi berikutnya kita coba untuk membuat tombol. Jadi konsepnya adalah tombol itu akan ditempatkan di sebelah kiri sini, kemudian di sebelah kanan sebelah sini, gitu ya. Jadi layout ini harus kita bagi dua. Kita bagi dua nanti, yang sama besar. Tuh. Jadi di sini tambahkan sintak berikut di antara tag W3 container, berarti
ini ya, form class W3 container berarti di sini. Jadi di dalam ini, tetapi sejajar dengan select class W3 input. Select berarti ini. Berarti saya tempatkan di sini, di bawah. Nah, gini ya. Saya tambahkan apa? Div class W3 row. Jadi membuat baris dan di sini ada half. W3 half ini digunakan untuk membagi sama rata. Half berarti separuh ya. Ini panduannya ada di grid kalau nggak salah. Jadi di sini kita membuat sebuah row yang dibagi jadi dua, half, W3 half dan ini W3 half. Jadi ada dua kotak yang sama besar. Kemudian di tiap kotaknya kita beri button di sini ya. Button dengan kelas W3 button W3 till, warnanya till dengan kata-kata tampilkan buttonnya. Kemudian ada W3 red dengan ini kata-kata reset ini ya. Kita copy dulu untuk melihat hasilnya. Kita copy, tempatkan di sini berarti tadi. Di dalam form class W3 container tetapi sejajar dengan select class ini ya, berarti di sini. Nah, ini. Kita lihat hasilnya. Ini ya. Jadi ada W3 row untuk membuat baris row. Kemudian baris itu dibagi dua kolom, half ini W3 half. Dan di dalam half itu ada button tipe button dengan W3 button, W3 till. Sini tampilkan yang warna merah reset gitu ya. Kita simpan, kita jalankan. Nah, muncul ya. Cuman posisinya kenapa seperti ini nanti ada itu karena kita belum finishing di sini ya. Jadi memang ini udah jalan sebenarnya, cuman kita lihat nanti. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini ada yang salah ternyata. Ini warna merah, harusnya kan warna hitam seperti yang lain, karena di sini ada yang salah. Ternyata ini buttonnya belum ada tutupnya. Nah, gini. Saya lihat dulu di modulnya memang yang salah atau saya yang salah. Oh, berarti di modulnya salah ya. Nanti saya perbaiki lagi. Ini harusnya ada seperti ininya. Nah, harusnya ada tutupnya. Nanti saya perbaiki lagi untuk modulnya. Jadi ini harusnya ada ini. Kita simpan, kita jalankan. Nah, seperti ini harusnya ya. Jadi ini tengah, tapi objek ini lebih ke kiri. Jadi lebih ke kiri. Nanti kita ini akan full satu ini, full setengah dan ini setengah juga. Itu ya, nanti kita coba. Jadi sebenarnya ini layoutnya udah jadi, cuman kita butuh finishing sebenarnya. Finishing agar layout itu lebih baik. Ini kan kelihatan terlalu mepet, ini juga enggak full setengah seperti ini dan seterusnya. Ini mepet ke atas dan seterusnya. Nanti kita finishing dulu ini. Jadi cara finishingnya mudah, kita cukup menambahkan beberapa CSS ya. Semisal ini saya lihat ternyata ini kurang ke bawah, terlalu mepet ke atas, maka kita harus menambahkan apa? Margin top untuk yang layout atas. Jadi ini sini. Jadi W3 row-nya yang atas. Oh, sorry ya, ini saya juga salah modulnya, kurang sedikit. Sebenarnya di atas ini ada W3 row ini di sini ya. Di sini harusnya ada W3 row lah di sebelah sini. Jadi saya tambahkan sekalian ya. Jadi di sini ada div class W3 row. Nah, seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu. Kemudian ini kita geser ke kanan semua. Jadi harusnya saya dari awal tadi diawali dengan W3 row. Nah, seperti ini. Harusnya seperti ini. Nanti modulnya saya perbaiki ulang ya di sini ya. Karena ini ada W3 row, maka harusnya di sini ini juga ada W3 row di sini ya. Nah, ini. Harusnya nanti saya susun ulang ya. Nah, ini ada W3 row. Jika sudah, maka langkah berikutnya ini kita finishing ya. Kita finishing. Tadi kita tambahkan di W3 row itu style margin top 50 biar dia agak ke bawah. Kita copy.
di sini. Ya, kita lihat hasilnya. Oke, turun ya. Oke. Kemudian kita perlu finishing ini. Nama ini terlalu mepet dengan yang atas. Oke. Kita tambahkan padding ya di kontainer. Jadi ini CSS dasar yang saya gunakan. Jadi di sini kita tambahkan yang ada di form ya. Oh ya, ini. Jadi seperti ini. Jadi padding 10 pixel dari atas biar tidak terlalu mepet label namanya ini. Nah, agak turun ya, udah kelihatan agak turun. Oke, udah bener. Tinggal ini ternyata masih mepet form-formnya ini. Kita tambahkan margin bottom ya, masing-masing ininya. Jadi ini kita kasih margin bottom seperti ini. Kemudian ini juga sama, saya beri margin bottom. Kemudian di selectnya juga sama, kita kasih margin bottom 10, sama semua ya. Udah, kita jalankan, kita lihat. Nah, ternyata udah ya, tidak terlalu mepet, sudah kelihatan agak bagus. Nah, tinggal tombolnya, kita atur tombolnya. Jadi tombolnya itu kita gunakan width-nya. Jadi kita gunakan width seperti ini contohnya ya. Ini saya copy dulu. Jadi button di sini kita tambahkan. Misal tanpa margin hasilnya seperti ini. Jadi kita coba terlebih dahulu. Ini misalkan 100% gitu misalkan ya. Ini sama 100% juga untuk yang reset. Kita siapkan seperti ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, terlalu mepet ya. Jadi saya butuh ada jeda di sisi sini. Ada jeda gitu ya di sisi sini. Nanti saya pinginnya ini sama ini biar tidak mepet seperti ini. Kan kelihatan jelek juga ya. Oke, kalau sudah, ini berarti gini triknya. Jadi karena 100, karena saya harus nyiapkan untuk sisanya ya. Misalkan ini saya buat 98 seperti ini. Kemudian juga sama 98. Duanya digunakan untuk marginnya gitu ya. Saya refresh. Nah, ini bisa ke sini, cuman ini enggak kanan. Dia lebih ke ngiri gitu kan, walaupun ada jedanya. Nah, ini nanti kita ganti. Jadi kita beri di sini margin left ya, karena ini yang tombol sebelah kiri. Oh sorry, ini margin right, sorry ya, ini right yang sebelah kiri. Kita beri yang margin right-nya sebanyak 2%. Nah, ini kan 98, 2% pas 100% gitu ya maksud saya. Ini juga sama, tetapi ini marginnya adalah margin left 2% seperti ini. Jika sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini pas kanan, ini pas kiri, dan ini ada jedanya. Nah, seperti ini. Kemudian ini ternyata ini masih mepet ya. Ini masih mepet. Jadi di sini saya tambahkan karena di sini juga. Nah, ternyata saya ini kurang yang ini ya. Jadi ini style margin bottom. Jadi row untuk tombolnya kita kasih margin bottom 10 pixel di sini. Nah, ini kita paste, hasilnya seperti ini. Oh, sorry, ini ada kesalahan ya. Ini belum saya tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya, ini tadi salahnya memang, oh ya, saya ngopinya kurang ya. Berarti ini udah benar. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nah, jadi pas di bawahnya ini ada jeda, masih ada jeda. Nah, seperti ini. Oke, untuk praktikum pertama kita membuat layout sederhana yang basisnya dari W3 CSS. Jadi kita sudah bisa seperti ini. Jadi yang diperhatikan adalah kelas-kelas ini ya. Jadi kita harus ngerti kelas-kelas ini buat apa nanti. Ada di panduan semua, silakan dibaca nanti. Kalau tidak paham bisa tanyakan ke saya. Dan juga kita kadang-kadang masih butuh untuk CSS-nya seperti ini ya. Untuk finishing biar layoutnya lebih bagus lagi, maka kita butuh
beberapa CSS dasar semisal margin bottom, margin padding top seperti ini ya. Jadi saya harap sudah familiar dengan CSS dasar karena itu ndak kita fokus di situ sekarang karena kita fokusnya ada di framework W3 CSS dan JavaScript-nya. Jadi nanti ini sambil jalan saja untuk pembelajaran CSS-nya sambil mengingat-ingat tuh ya. Oke, kita udah berhasil untuk praktikum pertama ini. Nanti kita akan lanjut ke praktikum berikutnya dengan skenario yang agak sedikit berbeda itu ya. Oke, sampai di sini dulu sesi praktikum untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.